Alhamdulillah. Akhirnya Luar biasa. tim SRJ dari Jakarta sampai di mana nih? MT Highlight Ciwidey untuk menghadiri harlah yang ketiga Siar dalam Gang. Jangan kemana-mana, tetapi Siar dalam Gang. Alhamdulillah Jakarta. Sukses deh. Alhamdulillah be, sampai Mudah-mudahan be. sampai ke Bali juga pada sukses. Amin. Amin. Nah, di komandan SRJ kita. Tadi. Motor saya motor spesial itu. Oke, tim Siar dari Jakarta akhirnya sampai di Ciwidey MT. Ini kurang lebih berapa motor? 11. Ada 11 motor. Sama saya 12 motor. Kalau kata Aki ada 12 motor boy. Tahu udah nyampe duluan. Pokoknya kalau selama perjalanan nggak ada saya aneh, tahu ada di sini. Yang mau order hubungi Korwil Jakarta. Untuk harga hanya Korwil Jakarta. Sambutan. Spesialis. Sambutan. Oh, sambutan. Boleh begini, yang lain jangan. Sahabat, bersama dengan ini nih ketua dari Matan Maung Selatan dengan Bang Alwi. Gimana Bang Alwi perjalanannya? Alhamdulillah kita sampai tujuan dengan selamat. Walaupun ada kendala sedikit, itu bisa kita lihat hasil Bisa diatasi ya, aman ya. aman. Alhamdulillah. Allah, acaranya pun berjalan dengan lancar. Udah, Sip. ucapannya dong buat SDG. SDG selalu solid. Terus ada lagi kan nih? Dengar-dengar Bang Ali katanya bisa ini cosplay jadi Caca Handika. Ah, biarin aja. Biarin aja. Tanggung dosa sendiri yang Oh gosip. gitu. Balik kembang tengah malam. Ayo.
Mana orangnya? Ini orangnya. Tapi lu banyak amalnya nih. Iya, kan lu nyenengin orang. Nah, Nyenengin orang kan amal. Iya. Ya. Kopi banyak kok. Tinggal air aja. Nuri, ngopi tuh. Air habis. Tanya Pak Beri, wawancara Be. Ya, weh. Ayo di ngasalin. Ayo langsung aja. Ketua nih yang kagak ada nih. Besok ketua kalau nggak ada kita sunatin dah. Iya. Berhasil bingo. Dapat punya nih. Jangklong. Dari mana, Be? Hah? Dari mana? Iya, rezeki anak tolong. Beda liriknya tuh beda. Rezeki anak soleh ke sono. Iya, ada jamal aja. Lagi ada orang di sini, jarang ketemu sebabnya. Kangen-kangenan, Be. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Orwil Jakarta mengucapkan harlahnya SDG yang ketiga. Semoga SDG makin maju, makin kuat, makin rukun dan makin kompak. Makin istiqomah. Dan makin istiqomah. Semoga juga SDG sesuai dengan apa yang jadi misi dan misinya untuk mencerahkan atau mengedukasi sahabat-sahabat atau para saudara-saudara kita yang masih tersesat biar bisa ke jalan yang benar. Amin. Oke, ada yang itunya yel. Oke. Silakan, saya agak mundur. Agak rapat dikit. Rapat. Ada yang di depan, boleh. Jaga terus. Bape. Jaga terus. Hebat, ilmu dan amal kita. Tetapi sehat dalam gelap. Jakarta bisa. Jakarta bisa. Jakarta bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah SRJ kita tadi sampai jam 2 siang. Kita di perjalanan walaupun ada kendala sedikit, tapi sobat bisa dipastikan. Nah, ada yang satu yang spesial menurut Anda. Ada satu saudara kita yang masih dari fans itu, dia solo riding dari jam 8 baru sampai jam 2 sekitar jam 8. Nih, kita saudara kita. Dengan siapa namanya? Mas Wisnu. Gimana tadi kesan-kesannya di perjalanan Mas Wisnu? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Saya nggak sabar buat ketemu teman-teman. Alhamdulillah. Rasain vibes-nya. Solo riding ya? Iya, Solo riding. Kediaman di mana? Kalau di mana Wisnu? Di Kebun Jeruk. Kebun Jeruk ya? Udah masuk untuk di Perumahan Mabar. Iya, mau bareng. Ketuanya dia. Ketua Mabarnya mana nih? Ketua Mabar. Ketua Mabarnya. Oh tuh kagak paham. Tetap di syiar dalam gelap. Oke, ini saudara kita tadi juga sama Bang Ajat, sama Bang Ahmad. Ya, beliau-beliau ini juga tadi single ride dari Jakarta, lokasi Ciwidey. Ciwidey. SDG. Gimana kesan tadi di jalan Bang Ajat? Ada kendala kah? Alhamdulillah nggak ada kendala, cuman gitu motor ngapung doang gitu. Alhamdulillah, masya Allah. Itu bisa begitu gimana itu? Apakah ada yang dorongin? Sulit kalau diceritain. Itu untuk kesan-kesan kita berdua. Mungkin sahabat juga bisa menyaksikan sendiri. Merasakan ya. Udah begitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kagak ngomong ini. Gimana untuk Muhammad nih? Ya, Siapa namanya? Perjuangan. Wisnu. Sini. Udah. Sini. Siapa namanya? Udah. Wisnu. Kenapa sendirian? Gimana Bang Ahmad sendiri nih kesan-kesannya tadi? Perjalanan sih cukup luar biasa sih. Masya Allah. Kebun Jeruk. Nah, kenapa kamu Lewat mana tadi?
trek yang dilalui itu? Lewat mana ya? Ciguling. Saguling ya? Saguling. Ya, Ya, Saguling ya. Trekannya lumayan ya Ajib ya. Sampai motornya sempat nggak nanjak kan. Masya Allah. Sampai seperti itu ya. Iya. Makin tingginya jalan tuh, tanjakan tuh. Kita wawancara. Tapi ya kesan-kesannya kita dapat ya deklarasinya itu jadi ya. Nah, mudah-mudahan buat cara satu-satu syariah semuanya dengan adanya syariah ini kita bisa lebih lagi melestari silaturahmi sesuai dengan kita jaga terus iman aman tapi Ayo. Keluh kesahnya sih nggak. Sebenarnya sih itu happy. Ada kebersamaan di dalam si Raider itu ada kebersamaan. Walaupun sebat itu 1 jam. Tapi kebersamaan itu tetap kompak. Terus untuk keamanannya semua safety dalam riding, tidak ada kendala satupun. Satu sakit kita kumpul bersama. Jadi tidak ada yang saling meninggalkan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. ini nih RC kita nih yang paling ganteng, nggak ketulungan pokoknya gantengnya. Tapi jam segini masih pakai kacamata hitam. Iri, bilang bos. Hai. Ada. Coba tanya. Kesan-kesannya malam-malam minum cincau dingin. Coba itu. Aneh banget kan? Orang malam-malam dingin-dingin pakai hangat-hangat ya. Lagi itu ditemenin sama yang. Nah, coba itu. Coba gimana nih Bapak RC kita nih, Pak Agus nih. Kesan-kesannya Mantul. mantul. Karena harus beda dari yang lain. Yang lain yang anget, bajigur, kopi, bandrek, kita es cincau. Jam berapa? Jam 1 malam. Recommended dia nih. Baik untuk kesehatan. Terutama yang sakit pinggang. Kelamaan naik motor. Lu tahu sendiri, anjir lu. Udah. Jadi rencana kapan kita balik? Besok ya. Besok. Oke, intinya tetap waspada. Bau rendang. Nah, bau rendang. Maksudnya apa itu? Ini ada apa nih bang? Ceritanya bagaimana? enggak, ini kenapa yang gurunya naik mobil, muridnya disuruh naik motor? Nah, jadi gini. Jadi gini nih. Saya telat. Jadi gini nih. Jadi gini. Coba lagi. Tarik nafas sopran. Begitu. Ya. Udah. Terus apa lagi? Ya. Udah gitu ya. Jangan nanya. Aja. Ajar udah. Sok. Udah. Sok. Nah, udah cukup. Udah. Gimana tutupnya? Bawa makanan, gue udah lapar. Enggak tuh. Ini ada saudara kita, itu Bang Andi Koto. Alhamdulillah di SDG Jakarta ada saudara yang dipertemukan di SDG. Masya Allah. Ya mungkin rekan-rekan akan kaget. Ini saudara yang sudah lama disahkan, disatukan. Sudah ketemu. Kayak Upin ini. Saudara. Dan kapan Pak ketemu Pak? Udah terpisah 50 tahun. 50 tahun, Pak. Masya Allah. Aduh. Berkat SDG ya, Pak ya? Berkat SDG, akhirnya Sita bisa bertemu dengan saudara saya. 50 tahun yang lalu terpisah. Ya Allah, kita saudara, beda ayah, beda ibu. Aduh. Akhirnya bisa bertemu berkat SDG. Akhirnya. Udah direkod sih. Foto apa? Mani. Satu, dua, tiga. Ya? Aman ya? 1, 2, 3. Ya? Ini dong kayak ngomong gini. Bang, bos.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puji-pujian hanya milik Allah. Selayaknya lah kita sebagai hambanya yang telah banyak diberikan nikmat dan karunia, terutama keteguhan hati kita dalam memperjuangkan agama Allah. Atas rahmat dan karunia-Nya, atas nikmat dan kasih sayangnya lah kita semua dapat hadir di tempat ini. Subhanallah, Maha Suci Allah yang terhindar dari berbagai macam kekurangan, yang tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul alim. Maha Suci Allah, zat yang harus selalu kita sucikan, yang harus kita tunduk patuh dalam ketaatan, bakti dan sembah sujud kita. Selayaknya lah selalu kita sembahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada seorang nabi, seorang rasul yang menjadi penutup para nabi dan rasul, yang telah memperjuangkan dinul Islam minaz zulumati ilan nur, dari fase kegelapan menuju fase terang benderang dengan cahaya Islam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Shadaqallahul azim. Yang sangat saya sayangi dan cintai, ibunda saya tercinta yang syukur alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita, Ibunda Titi Sadiah. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau, memberikan kesehatan, dan juga kepada keluarga saya, istri saya tercinta Putri Penny Paula juga yang menghadiri dan mendampingi saya pada kesempatan kali ini. Amin. Kepada sahabat saya tercinta Didi Wahyudi dan kru Syiar Dalam Gelap secara keseluruhan, yang tidak pula saya lupakan cinta dan takjub saya kepada seluruh korwil yang ternyata dari data yang saya terima, syukur alhamdulillah, seluruh korwil yang berjumlah 23 korwil telah hadir di tengah-tengah kita semua. Terus terang saja, hal itu di luar dari perkiraan saya sebagai manusia. Saya hanya mencanangkan bahwasanya Harlah SDG yang ketiga tahun di tahun ini, yang kebetulan saya amanahkan kepada Korwil Bandung sebagai pelaksana sekaligus tuan rumahnya. Awalnya saya targetkan maksimal 300 orang dan 17 korwil yang kemungkinan bisa hadir. Namun inilah qadar Allah. Allah ternyata telah mengikat hati kita semua, sehingga semua korwil mampu dan siap untuk menghadiri haflah Harlah SDG yang ketiga tahun. Yang saya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat setiap apa yang dikeluarkan menuju tempat ini, baik waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, semua Allah balas dengan balasan yang terbaik. Amin. Allahumma amin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan SDG memang sungguh luar biasa. Awal ketika saya mulai ingin berkecimpung di dunia YouTube,
Tim saya waktu itu cuma 5 orang. Saya sendiri dibantu dengan Hendra, ada Misdi, ada Dede Lampung, dan juga mediator saya 1 orang yang namanya Kiki. Hadir nggak deh Kiki? Nggak jadi hadir Kiki ya. Nah itu yang ketika opening suka ada itu, nah itulah Kiki. Dia mediator saya juga sejak di zaman di stasiun TV dulu, di Trans 7. Fase awal SDG sangat menyedihkan. Karena apa? Liputan kita yang pertama kali di tempat yang pertama kita diusir. Lagi nyiapin kamera diusir. Cuman kita paham diusirnya kita karena tidak ada angka-angka yang bisa diberikan kepada mereka. Dia bilang, saya kenal dengan Pak Hakim, pernah di stasiun TV dulu. Kalau Pak Hakim mau didukung oleh kami, kebetulan mereka itu akamsi dan tim keamanan di lingkungan itu, kami akan menerjunkan 60 anggota saya untuk mendampingi Pak Ustadz liputan di tempat ini. Bengong saya diomongin seperti itu. Bengongnya di mana? Tim saya 5 orang didampingi 60 orang. Saya bilang nggak salah Pak, tim saya aja cuma 5 orang. Bapak mau nerjunkan anggota sampai 60 orang. Kan lumayan kalau 60 kali 50.000 gitu kan. Akhirnya kita pulang dengan tangan hampa, nggak jadi liputan. Tepuk tangan itu setan di situ, nggak jadi. Akhirnya nggak kalah akal gitu. Coba diumumin dengan rekan-rekan yang memang dulu pernah membantu saya di stasiun TV. Dapat lokasi gedung tua, terkenal angker, bahkan di CCTV pun terlihat adanya wujud dari makhluk gaib. Nah ini nggak salah lokasi. Saya bilang kepada tim saya, coba hubungi yang punya ini, boleh nggak izin kita ngadakan liputan. Syukur alhamdulillah terjadi pertemuan dan kami diizinkan pada waktu itu. Wah senang dong, karena udah dapat izin tanpa ada pembayaran sedikit. Senang. Akhirnya saya jadwalkan untuk survei lokasi. Kita survei karena malamnya kita akan liputan untuk memaksimalkan. Gedung-gedung semua dibuka, ruangan dibuka. Gak tahu ibu yang punya rumah tersebut, yang punya gedung tersebut datang dan bilang ke anaknya, saya tidak diizinkan untuk liputan. Gigit jari lagi. Di situ sudah mulai sifat manusianya muncul. Mungkin Allah sudah tidak takdirkan mengarungi perjalanan liputan untuk mengungkap mitos-mitos yang beredar di tengah masyarakat. Udahlah, kita nggak jadi bikin YouTube yang berkaitan dengan dunia gaib. Kita mendingan bikin YouTube yang sifatnya kuliner. Kalau kuliner kan orang senang gitu. Cuman alhamdulillah karena Hendra datang jauh-jauh dari Depok dengan membawa semua peralatan kamera, komputer, bahkan komputer dibawa itu, CPU, monitor, semuanya dibawa. Gak enak juga saya mengecewakan hatinya. Akhirnya tiba-tiba tanpa diduga ada satu kawan dekat saya telepon dan dia menginformasikan satu lokasi dan semua perizinan sudah disetujui bahkan dari pihak kelurahan. Kaget saya, loh kok gak bilang-bilang udah sampai izin ke lurah, biar abah terima beres. Akhirnya kita liputan, itulah muncul tentang perjanjian 40 hari gunung Saka. Itu liputan kita pertama. Hikmahnya apa? Begitulah Allah memberikan sebuah ujian cobaan, dan segala sesuatu memiliki yang namanya proses, tidak langsung terbentuk. Apalagi kita manusia dhaif,
kesuksesan, kejayaan, kemenangan itu tidak segampang kita membolak-balikan telapak tangan. Ada sunatullah yang harus kita jalani, ada pengorbanan yang harus kita keluarkan. Dan saya bersyukur di tahun ketiga ini saya didampingi oleh sahabat-sahabat saya, 23 korwil yang keanggotaan kita telah mencapai lebih dari 3.000 orang. Mereka semua sudah berkomitmen untuk berada di belakang barisan syiar dalam gelap, bersedia menjadi pejuang-pejuang Islam. Bagaimana kita menyinari gelapnya malam dengan syiar yang penuh dengan kebaikan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjalanannya selama 3 tahun, SDG ini mulai mengembangkan sayapnya. Bukan saja kita berfokus kepada dunia per-YouTuber, tetapi syukur alhamdulillah pada saat ini SDG telah memiliki sebuah yayasan yang telah disahkan pada tanggal 1 Desember 2022 di bawah notaris Ibu Herlina SH. Jadi SDG sudah berbentuk yayasan dengan nama Yayasan Syiar Islam dalam Gelap. Awalnya kita memberikan nama SDG tetap, Yayasan Syiar dalam Gelap, ternyata ditolak karena sudah ada yang pakai itu. Akhirnya kita cari nama lain, Yayasan Islam dalam Gelap, juga sama, yang pada akhirnya yang disetujui dengan nama Yayasan Syiar Islam dalam Gelap, disingkat SIDG. Inilah satu wadah resmi kita yang telah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang profil yayasan kita. Tentu sahabat banyak yang belum tahu tentang keberadaan, visi misi, profil ataupun latar belakang dari terbentuknya Yayasan Syiar Islam dalam Gelap. Yayasan Syiar Islam dalam Gelap atau SIDG adalah lembaga sosial dakwah yang berkomitmen dan fokus kepada pemberdayaan umat. Ini platform kita. Jadi yayasan kita itu sebuah lembaga sosial dakwah, bukan sekedar lembaga sosial, tetapi ada kata-kata syiar ataupun dakwah yang kita semua berkomitmen dan fokus kepada pemberdayaan umat. Beberapa program yang disiapkan bersifat sosial keagamaan yang sistematis dalam pengembangan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi umat. Ini komitmen kita dalam masalah pemberdayaan. Yang pertama, pendidikan. Makanya ke depan kita akan membangun sebuah pesantren. Yang kedua adalah kesehatan. Kita hampir nanti di seluruh korwil akan membuka balai-balai pengobatan kesehatan. Dan juga yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi umat. Sehingga kalau kita runtut semuanya, setidaknya Yayasan SIDG ini memiliki 5 pilar utama yang menjadi konsep atau fondasi dari Yayasan Syiar Islam dalam Gelap. Yang pertama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Itu pilar-pilar kita. Pilar Yayasan Syiar Islam dalam Gelap. Visi yang kita canangkan tentang SIDG
adalah menjadi lembaga dakwah sosial keagamaan yang amanah dan profesional dalam memperdayakan dan mensejahterakan umat. Sedangkan misinya ada dua. Yang pertama, memperdayakan dana umat dan menyalurkan untuk kepentingan umat. Dan yang kedua, membina kaum duafa dan yatim untuk sejahtera melalui pendidikan, kesehatan, dan pengajaran. Sedangkan tujuan dari dibangunnya Yayasan Syiar Islam Dalam Gelap yang pertama adalah mengajak masyarakat untuk bersama-sama dalam membangun dan mensejahterakan umat. Yang kedua, meningkatkan kualitas umat dalam bidang pengetahuan keagamaan dan sosial. Dan yang ketiga, membina umat khususnya kaum duafa dan yatim dalam membangun kesejahteraan. Jadi yayasan kita ini sudah memiliki struktural. Semua acuan struktural itu mengarah kepada 5 pilar tadi. Bagaimana kita bisa mencoba memberikan kehidupan yang lebih layak melalui program-program yang telah kami canangkan, yang mana sebagian program tersebut sudah berjalan sejak bulan Ramadan tahun ini. Latar belakang yayasan, bahwasanya Yayasan Syiar Islam Dalam Gelap merupakan lembaga sosial keagamaan non pemerintah dan nirlaba. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi yayasan kita adalah lembaga sosial keagamaan yang non pemerintah dan nirlaba. Artinya apa? Kita tidak mengambil keuntungan dari yayasan SIDG ini. Yang tentu saja kesemuanya itu dalam rangka khidmat untuk meningkatkan kualitas hidup umat, khususnya kaum duafa dan yatim piatu. Program kerjanya mencakup bidang sosial kemanusiaan, ekonomi umat, pendidikan, dan kesehatan. Sebagai lembaga sosial keagamaan, Yayasan Syiar Islam Dalam Gelap berusaha menempatkan diri menjadi salah satu lembaga sosial di antara lembaga-lembaga sosial lainnya yang mandiri, amanah, transparan, profesional, dan terpercaya. Hal ini dilakukan untuk menjamin para donatur yang telah memberikan donasinya. Sebagai konsekuensinya, maka setiap kegiatan diselenggarakan semua bersifat publik. Semua kita publik, semua kita umumkan, semua kita siarkan. Para donatur yayasan berasal dari semua lapisan masyarakat dan dari berbagai pekerjaan dan pendidikan. Mereka datang sebagai individu atau bisa juga sebagai korporat atau lembaga perusahaan. Dan semua donasi yang terkumpul baik dari jiswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf maupun donasi korporasi disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan melalui program-program kerja yang beragam, inovatif, dan sinergis. Program-program tersebut ada yang bersifat konsumtif dan juga ada yang bersifat produktif. Sehingga setiap program yang diselenggarakan diawali dengan asesmen atau perkiraan kebutuhan dan pembimbingan khususnya yang bersifat produktif. Kegiatan yang dijalankan diantaranya yang telah menjadi program yayasan, yang pertama untuk syiar Islam atau dakwah Islam. Yang kedua, santunan anak yatim dan kaum duafa, ini juga kita sudah realisasikan di bulan Ramadan kemarin. Takjil bulan Ramadan, ini juga sama, kemarin kita laksanakan. Buka puasa dengan yatim, ini pun sama. Bantuan kemanusiaan korban bencana, ini pun telah kita laksanakan. Beasiswa pendidikan untuk anak-anak yatim, insya Allah ini akan segera kita laksanakan. Yang ketujuh, kurban, insya Allah nanti akan kita lakukan. Hitanan massal untuk anak yatim, serta pelatihan pengobatan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi program-program dari yayasan ini banyak sekali cangkupannya, terutama yang berkonsentrasi kepada 5 pilar tadi. Oleh sebab itu, yayasan ini telah
mendaftarkan diri atau membuat sebuah rekening yayasan. Jadi yayasan kita alhamdulillah sudah memiliki rekening tersendiri yang terdiri dari 3 rekening. Ada rekening zakat, ada rekening infak sedekah, dan ada rekening wakaf. Karena yayasan kita ini memiliki perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang. Dan perencanaan jangka panjang kita, insya Allah kita akan membangun sebuah sarana atau lembaga pendidikan yang insya Allah bertempat di daerah Cijeruk, Bogor. Syukur alhamdulillah, di sana sudah ada kurang lebih sekitar 1 hektar lahan tanah yang akan kita bebaskan, yang kita akan bangun pondok pesantren dan juga balai pengobatan. Lokasinya Ndra? Mana? Lokasi. Nah, ini yang digambar hijau, ini rencana lokasi yang akan kita bebaskan. Di atas itu gerbang utama, pintu masuk, dan di bawah itu gerbang keluarnya. Dan di bawah di area persawahan itu kita akan bangun pesantren, asrama, santri, dan lain sebagainya. Jadi bentuknya ini kayak model tebing, dan view kita kepada Gunung Gede Pangrango. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk mewujudkan cita-cita kita. Dan salah satu cara agar kita mampu untuk mewujudkan itu semua perencanaan-perencanaan Yayasan SIDG, saya membuka peluang kepada sahabat-sahabat yang mau berwakaf di tanah pesantren kita dengan program lelang wakaf atau voucher jariah wakaf, yang mana kami telah mencanangkan ada 3 harga yang kami akan berikan kepada siapa saja yang ingin untuk mewakafkan, ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pembebasan lahan pesantren. Yang insya Allah mudah-mudahan kalau nggak berubah, pesantrennya bernama Pesantren Athaillah Syiar. Dan di sini ada beberapa contoh voucher kita yang nanti kita akan distribusikan kepada semua korwil. Iya, kita akan distribusikan ke semua korwil. Nah, nanti yang berwakaf bisa siapa saja, bisa anggota, bisa fans atau keluarga korwil, atau siapa saja yang pengen berinfak atau mengeluarkan amal jariahnya. Yang insya Allah ketika dana ini terkumpul, dengan mengucapkan basmalah, mari kita sama-sama mendedikasikan diri kita untuk pembangunan pondok pesantren Athaillah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana dengan SDG? SDG merupakan badan atau lembaga tersendiri, pergerakan sendiri, dan sebuah wadah ini tentu harus memiliki wadah di atasnya yang secara legal diakui keabsahannya oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah makanya kenapa kita membangun atau membuat Yayasan Syiar Islam Dalam Gelap. Artinya apa? Agar kita telah memiliki wadah atau naungan yang telah dilegalkan oleh pemerintah kita. Sinerginya, setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Syiar Dalam Gelap atau SDG, insya Allah akan bersinergi dengan
Yayasan Syiar Islam Dalam Gelap, termasuk dalam pembangunan pondok pesantren tersebut. Itu adalah salah satu cabang atau salah satu lini yang kita akan masuki. Lini-lini yang lain kita akan mencoba mengembangkan perekonomian, terutama bagi korwil-korwil yang memang memiliki basis-basis UMKM, yang memiliki potensi-potensi ekonomi. Insya Allah bisa dibantu dan bisa kita kembangkan melalui CV. Apa CV-nya namanya? 9 bintang ya? Lupa nih. Hah? CV Sinar Dalam Gelap. Berarti setelah Syiar Dalam Gelap, Sinar Dalam Gelap. Jadi kita pun sudah memiliki satu CV sebagai satu wadah pergerakan ekonomi kita yang bernama CV Sinar Dalam Gelap. Dan satu lagi perseroan terbatas PT ya, yang namanya PT 9 Bintang. Jadi semua akan bersinergi dengan Syiar Dalam Gelap, yang mudah-mudahan dengan amanah yang diberikan bisa kita sama-sama jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kedepannya SDG bukan saja sebagai satu wadah yang sifatnya syiar dakwah ilmu, tetapi juga pemberdayaan ekonomi dan mengembangkan potensi-potensi perekonomian yang ada. Karena memang secara jangka panjang SDG ini akan mencangkup 3 hal. Yang pertama adalah syiar Islam, yang kedua adalah ekonomi umat, dan yang ketiga adalah pengembangan dari bidang kesehatan. Terima kasih. Tapi udah habis waktu ini, udah 20 menit. Baiklah sahabat-sahabatku, ini harlahnya harlah SDG. Ya, tentu yang ulang tahun Didi Wahyudi sebagai ketua SDG. Oh, itu orangnya. Merdeka. Ya. Jadi tugasnya di sini hanya mengenalkan Yayasan Syiar Islam Dalam Gelap yang insya Allah akan bersinergi dengan Syiar Dalam Gelap. Saya berharap mudah-mudahan tiap-tiap cek dulu, cek kurang kesini. Oke, sahabat Syiar, mungkin seperti itu. Di hari harlahnya SDG, insya Allah saya turut meresmikan lahirnya Yayasan Islam Dalam Gelap. Wah, ini yang seru. Gongnya. Cek, ini kena. Anu, pemukulnya, Ki, gak ada kepalamu aja, Ki. Ada, Ki, ada. Oke, sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari Sabtu ini tanggal 24 Juni 2023, saya sebagai pembina Yayasan Syiar Islam Dalam Gelap meresmikan sekaligus mengenalkan tentang keberadaan Yayasan Syiar Islam Dalam Gelap. Dengan membaca basmalah, saya meresmikan
Yayasan Syiar Islam Dalam Gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cak sampai benjol begitu, Cak? Iya. Kenapa siso ini? Iya. Baiklah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini ada acara inti yang akan dibawakan oleh Kang Didi Wahyudi. Yang semoga kita semua ketika mengikuti acara ini bisa mengikuti dengan baik, apalagi dikomandoi oleh dua presenter kita yang sudah cukup kondang di alam gaib dan alam nyata. Ketambahan ini jadi gokil. Yang mudah-mudahan lebih memeriahkan suasana kita pada malam hari ini. Namun tetap kita harus khidmat, karena apa? Hati kita tidak boleh lalai dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang sifatnya perhiasan dunia jangan sampai melalaikan kita. Ya. Jadi saya berharap kita semua bisa menikmati harlah kita, karena ini sebuah anugerah, kenikmatan dan karunia yang telah Allah berikan sampai detik ini. Di tahun ketiga Allah masih mengizinkan SDG tetap eksis, tetap melakukan kegiatan-kegiatannya, dan saya berharap mudah-mudahan SDG akan terus aktif, akan terus bersyiar sampai peperangan akhir zaman nanti tiba. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada istirahat. Masya Allah. Selamat tidur. Oh, selamat tidur. Oh, Bapak Sekjen. Aduh, maaf. Nah, ini kamar nih. Ujung Bang Galih, tengah Bang Caca, ini Kanjeng Dimas. Nah, ini coba tuh. Alhamdulillah. Nah, tuh Bang Asep. Selamat malam. Selamat malam. Nah, ini yang harusnya pindah ditidurin di bebek nih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Miring ya, miring ya. Jakarta no. Miring ini kepalanya. Nih. Alhamdulillah. Sama tim keamanan dari Jakarta. Alhamdulillah pada pagi ini hari Ahad tanggal 25, dan sekarang kita mau ngikutin pertandingan di Harlah SDG yang ketiga. Alhamdulillah. Ya Bang Andi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah aja deh mah. Ini si Eri. Vokal lagi hilang vokalnya. Oh iya. Oh, lo mau makan kerupuk? Mana? Oh, ini Bang Eri. Wah, ini gimana nih tim media? Capek kan nih? Apa masih semangat? Jadi ini hati-hati di area Kalau mata 2 watt. Oh, 2 watt. Ya, tetap semangat kita ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini ada apa nih, Cing? Kita dapat amanah Amanah. untuk segera mencari pendanaan buat pesantren apa Ini kenapa jadi nggak nyambung ini? Jakarta diamanahkan untuk menjadi leading dari partai sini. Ini jadi dua bagian begini nih, harusnya jadi satu bagian. Oke, diulang. Ada yang salah ini, pasti ada yang cheating ini pasti ini. Ini pasti ada yang cheating ini. Ini dikasih ke anggota ya berarti ya? Hah? Oke. Tapi nggak usah sih. Assalamualaikum. Ya. Ini kan gimana mau voucher lengkap 10.000? Voucher lengkap? Guys, jangan ada yang lepas. Oh, yang semalam diinfoin. Benar.
Raya. Alhamdulillah ini dapat mandat tugas langsung dari pusat kita, Abah Hakim Bawazir, untuk menawarkan voucher wakaf pembangunan pondok pesantren Athoillah kepada para peserta Harlah ketiga SDG hari Ahad tanggal 25 Juni 2023. Semoga semua dapat laksana dengan baik, voucher habis untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat Jakarta bisa. Tapi siar dalam kelas. Assalamualaikum. Ada bobo tadi bang. Wah, bobo. Ini bobo ini. Ini buang badannya. Ya Allah. Bobo KW. Enggak, biarin emang, biarin ya. Bisa gua lu gaya hari itu. Kuat tak bos? Tetap di siapa? Wah. Masih orangnya ganteng kalau lihat dari namanya. Ya, ini menawarkan voucher wakaf. Untuk hari ini, monggo silakan yang bisa yang transfer ataupun cash. Oh, bisa transfer ataupun cash. Kali cash aja lah. Cash alhamdulillah kalau udah dicat kita ada itu sampai dengan 50.000. Oke, nanti wakil saya akan memberikan. Baik, silakan. Ya, terima kasih Pak. Nominal 50.000. Berapa lembar? 4 lembar. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Tulisannya gimana? Tulisannya coba. Tulis nggak? ya? Ada yang begini besar. Ada kayaknya kita juga nih. Kita lihat uploadnya dulu itu. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Kosong sih. Gila kosong. Ya, saya upload dulu. Malu nih. Cik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi dari Kowil Jakarta Raya. Di sini mewakili semua dari Kowil Jakarta Raya dan juga CR Rider Jakarta Raya. Ingin memberikan kesan dan kesan di acara Harlah ini. Alhamdulillah dengan acara ini kita tetap solid, kebersamaannya ada, kekompakannya ada, tetap di bawah satu komando. Di bawah komando guru besar kita Bapak Hakim Bawazir. Tetap jaga iman, ilmu dan amal kita. Tetap istiqomah untuk semuanya. Salam Jakarta Raya untuk semuanya. Oke, di sini juga saya seperwakilan dari Jakarta Raya yang diamanatkan oleh Yayasan
syiar Islam dalam gelap untuk mencari, menyebarkan voucher wakaf pembangunan Pondok Pesantren Al-Toilah. Alhamdulillah semua dana sudah ada di sini yang sudah saya edarkan dan tim Jakarta edarkan kepada semua saudara kita. Nominalnya tidak saya hitung, semua saya serahkan di sini semua. Mohon pada siapa saya untuk serah terima untuk ini berapa? Oke, untuk salam dari Jakarta Raya. Siap Jakarta? Siap. Kowil Jakarta Raya? Bisa. Kowil Jakarta Raya? Bisa. Kowil Jakarta Raya? Bisa. Syiar Edar Jakarta? Tetap waspada. Tetap di Syiar dalam gelap. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, dicukupkan ya kesan dan pesannya. Selanjutnya mohon kesediaan dari tim Edu Venture mau pamit. Silakan Kang Yadi. Silakan memberikan sepatah dua patah kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya energi dari teman-teman bisa. Oh, Jakarta bisa. Dari apa yang sudah kita lakukan di sini, semoga yang sudah kita lakukan di sini bisa berefek kepada kaum muslimin. Bisa. 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 Syiar Edar Jakarta. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Tetap di Syiar dalam gelap. Section STG. Mau. Aduh, Kang. Ya. Ya, izin menanya nih. Ya. Kita Korwil dari Jakarta. Oke. Kita nih terkesan ya sama acara kita ini. Terus kita juga minta pendapat atau kesan-kesan sendiri deh dari luar STG gitu ya. Nah, jadi gimana nih tentang kegiatan kita hari ini dan kedepannya kira-kira ada nggak masukan-masukan positif dari tim abang atau siapa gitu? Siap. Oke, diwakilin aja ya. Diwakilin aja, Mas. Sip. Sebetulnya Harlah ini menurut saya suatu hal yang luar biasa. Terdiri dari berbagai lapisan, tidak memandang status ekonomi, status pendidikan, atau latar belakang kebangsawanan pun tidak ada di sini. Semuanya sama-sama semangat persaudaraan sebagai seorang muslim. Itu yang luar biasa nih. Kalau saya melihatnya dari luar SDG itu melihatnya seperti itu. Energi yang begitu masuk ke lapangan yang tadi saya rasakan itu semangatnya syiar, benar-benar syiar lillahi ta'ala. Betul terasa ya. Iya, sangat terasa. Syiarnya tuh banget terasa. Menurut saya itu masukannya ke depan kalau boleh nih ya. Boleh banget. Nah, itu masukan yang membangun gitu ya. Tentunya. Demi besarnya atau kebersamaan lagi SDG. Tentunya lebih lebih dikuatkan lagi di area-area yang memang di situ banyak kemusyrikan. Betul. Di area-area yang setahu saya ya, tuh di situ tuh banyak pesugihannya, banyak nyembah batunya, banyak nyembah pohonnya, banyak nyembah mbah yang bla bla bla. Itu kan yang harus kita berantas yang gitu, dilurusin tauhid sesuai dengan yang diinginkan bahwa kita harus tauhid. Betul, alhamdulillah. Jadi memang tujuan SDG yang utama adalah seperti itu ya. Yang lain-lain ngikut dan memang alhamdulillah kita tetap satu komando dari Abah Hakim Bawazir sendiri dan kita berusaha sekuat tenaga, semoga kita istiqomah. Alhamdulillah, terima kasih banyak masukannya Kang. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Syiar dalam gelap. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Siap, bangga. Sahabat Syiar dimanapun berada, saat ini kami dari Korwil Jakarta sedang berada di MT Headline Ciwidey dalam acara Harlah SDG ketiga. Dan di samping saya ini ada saudara kita dari jauh
dari tetangga, dari Korwil Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketumnya Korwil Malaysia. Hari ini hadir untuk memeriahkan harlah yang ketiga buat SDG. Dan hari ini saya bertemu bersama dengan ketuanya CR Rider. Daripada Jakarta Raya. Jakarta Raya. Nah, itu dia. Perwakilan ketua CR Rider. Nah, ketuanya lagi di dalam soalnya. Makanya ini wakilnya ketua. Ya, boleh dah. Ya. Pak Ci, maaf, mau nanya-nanya nih. Bagaimana tentang pandangan Pak Ci terhadap SDG? Secara pribadi bagus. Terus memberikan dukungan dan support pada apa itu yang paling utama sekali. Dan terus kompak, jangan berpecah. Semalam saya udah ngomong. Bersatu teguh, bercerai roboh. Maksudnya itu peribahasa Melayu dia. Peribahasa Melayu. Kalau kita bersatu, kita kuat. Kalau kita berpecah, kan roboh. Begitu juga dalam kita membina rumah. Tidak ada tiangnya pasti roboh. Kita harus bersatu hati. Apa juga konflik antara permasalahan dalaman itu harus diselesaikan secara pribadi. Tidak kurang geger-geger kemana-mana. Perlu sama. Apalagi posting di media sosial. Gunakan media sosial itu sebagai wadah sharing kebaikan, bukan untuk sesuatu yang bisa membuka aib orang atau menyebabkan orang akan gunakan media itu sebagai menyampaikan dakwah. Apalagi kita berada dalam syiar dalam sampaikanlah jabarkan syiar ya. Kesan-kesan selama mengikuti kegiatan harlah bertemu dengan banyak warga Nusantara. Gimana itu Pak? 1001 cerita sebenarnya, 1001 cerita. Dirikas saja. Itu penuh harulah, kesedihan, sedih, gembira berjumpa dengan kawan-kawan kita semua. Oke, udah itu aja. Sekian dari Ketua Korwil Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Pak Ci. Terima kasih Pak Ci ya. Sudah mampir Sampaikan salam kami kepada sahabat-sahabat. Ada titip salam buat Korwil Malaysia ini dari CR Rider ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Jakarta Raya. Jalan terus iman, ilmu, dan amal kita tetap di siar dalam gelap. Kami Jakarta Raya bisa. 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 Siar Rider Jakarta tetap waspada. Salam SDG. Lagi salam SDG. Mau.